wal ishrun, hadis ke-21. An Abi Amru, wakila Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Dari Abi Amru, atau boleh disebut dengan Abi Amroh, Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini wa alam beliau ini siapa? Qultu, aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam, katakan kepadaku satu kata keramat, bahasanya seperti itu. Di dalam Islam, qaulan, satu perkataan yang menjadi luar biasa. La as'alu anhu ahadan ghairak. Saya tidak akan pernah lagi nanya masalah ini kecuali kepadamu ya Rasulullah. Maka wasiatnya Nabi itu pendek, simple, tapi mengikat. Kata Nabi pendek saja, ini kita bisa hafalkan. Qul amantu billah tsumastaqim. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan pada dirimu, aku ini beriman kepada Allah, maka setelah itu beristiqomahlah dengan ucapanmu itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pembahasan yang di sini yang disebut dengan pembahasan ini adalah pembahasan istiqomah. Dan panjang pembahasan istiqomah, yang kita ambil inti daripada pembahasan ini adalah bahwasanya yang menjamin keselamatan seseorang itu adalah istiqomah. Yang menjamin keselamatan seseorang itu adalah istiqomah. Kalau tidak istiqomah, mengkhawatirkan dia itu tidak selamat. Karena jelas, yang namanya istiqomah itu dia ditutup dengan kebaikan. Ahlul kitab dulu banyak orang-orang ahli ibadah, di awal-awal ahli ibadah, tapi mohon maaf di akhir hayatnya jadi penyembah setan, jadi pezina dan seterusnya. Artinya keistiqomahan ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kalam yang diucapkan para ulama di sini adalah a'lal karomah. Karomah, ya. Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Apa karomah yang paling tinggi itu? Apakah bisa terbang? Apakah bisa berjalan di atas air? Dan itu terjadi memang. Ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karomah bisa jalan di atas air. Ada wali-wali Allah yang diberikan karomah bisa terbang, ada. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarul A'lamun Nubala dan seterusnya. Ada wali-wali Allah yang seperti itu. Tapi tidak. Yang paling tinggi daripada karomah itu adalah istiqomah. Keistiqomahan. Seorang bisa rutin, mohon maaf, bisa tidak telat takbiratul ihram dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Itu luar biasa. Seorang tidak telat sholat jamaah atau bahkan tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun sakit sampai dia meninggal dunia, itu namanya karomah. Seorang bisa aktif dalam berdakwah dari awal dia masuk ke dalam lingkungan itu sampai akhir dia meninggal dunia, itu karomah. Seorang bisa mendidik keluarganya atau anak-anaknya sampai mereka itu kemudian paham hakikat dunia dan isinya, itu karomah. Jadi karomah yang paling luar biasa yang dimiliki oleh seseorang adalah keistiqomahan. Karena tidak mungkin kebaikan itu akan berjalan mulus. Pasti ada hawa nafsu yang menyambar dari kiri, ada setan yang menyambar dari kiri, dan seterusnya. Kebaikan itu perlu diuji. Kebaikan itu perlu diuji. Supaya apa? Orang melakukan kebaikan, mohon maaf, mudah kalau hanya sekali. Tapi itu dilakukan secara rutin terus menerus, itu setan tidak terima. Setan tidak terima. Maka yang kita ingat-ingat di sini, qul amantu billah tsumastaqim. Terus Nabi memberikan satu wejangan, satu pesan. Ada hal yang paling ringan ini.
yang harusnya bisa dilakukan oleh semua orang agar menjadi karomahnya. Apa itu? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la yazalu lisanak radban min dzikrillah. Basailah lisanmu itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan satu kisah yang pendek. Ada seorang Imam Ahmad itu jalan-jalan di kota Baghdad, tersesat. Ini masyhur kisahnya. Tersesat, kemudian dia tidur di masjid, diusir sama marbotnya. Nah, nyari bingung dia, akhirnya ketemu ada toko roti yang masih buka. Mampirlah ke situ Imam Ahmad, izin nginap. Imam Ahmad tidur di situ melihat tukang rotinya kok zikir terus gitu. Imam Ahmad nanya, apa yang Allah berikan setelah kamu banyak zikir ini? Semua yang ku mau dikabulkan sama Allah kecuali satu. Apa itu? Aku pengen bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad lantas tertawa dan menyampaikan, aku ini Imam Ahmad. Ini luar biasanya faedah zikir. Selalu banyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke atas jalan. Aku kelebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.